Kali Ciliwung, sungai yang membentang dari hulu hingga jantung ibu kota, menjadi sumber kehidupan jutaan warga. Namun, di balik perannya sebagai sumber kehidupan, sungai ini juga menyimpan ancaman. Sampah yang menumpuk dan aliran yang tersumbat menjadi salah satu penyebab banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Di beberapa titik, pintu air menjadi garis pertahanan utama dalam mengendalikan debit Kali Ciliwung. Jadi untuk sekarang ini sampah mungkin di pintu air Manggarai ini tidak terlalu banyak dikarenakan sudah tersaring terlebih dahulu di TB Simatupang. Jadi tidak seperti tahun sebelumnya mungkin sampai sampah-sampah material mungkin gitu seperti itu ya. Jadi untuk saat ini mungkin sampah harian aja sih Kak yang sampai di sini itu. Jadi tidak terlalu banyak juga lah dikarenakan yang tersaring terlebih dahulu. Salah satu titik Kali Ciliwung yang menjadi jembatan sentral aliran air dari wilayah Jawa Barat menuju ibu kota, yaitu saringan sampah TB Simatupang, Jakarta. Buangan kayu, pohon tumbang hingga sampah rumah tangga, plastik, botol bekas dan limbah lainnya terbawa arus dan menumpuk di sepanjang bantaran memenuhi permukaan sungai. Jadi ciri khas sampah dari Sungai Ciliwung ini adalah sampah-sampah organik ya. Pohon-pohon, terus bambu, pohon pisang, itu lebih banyak. Bahkan pohon-pohon dengan tinggi 20-30 meter kami pernah dapat. Terus berbagai macam pohon bambu gitu, itu banyak sekali sampahnya. Jadi kalau di sini sampah rumah tangga itu masih sekitaran 30-40%. Itu pasti dari hulu gitu. Jadi ketika hujan deras, tumpukan sampah ini menghambat aliran air. Akibatnya, air sungai meluap dan mengenangi pemukiman di sekitarnya. Sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir, pemerintah melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Proses ini meliputi pengerukan endapan lumpur, pelebaran alur sungai, dan pembersihan sampah secara rutin. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampung air dan mengurangi potensi banjir di wilayah padat penduduk. Yang tadi ada 3 juga ya. Yang pertama, kita tahu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai, apalagi semakin banyak pemukiman yang dekat sungai ya, yang masih memiliki budaya membuang sampah ke sungai. Maka yang harus dilakukan tadi pembenahan sungainya. Warga yang menempel di bantaran kali harus direlokasi ke Rusunawa sehingga sungainya dapat dikembalikan sebagai jalur hijau bantaran kali. Paling tidak itu mengurangi untuk masyarakat membuang sampah ke sungai ya. Kalau itu berhasil, maka paling tidak ke depan sungai akan bebas dari sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, penataan kawasan industri di sepanjang sungai itu juga sendiri. Maka harus dilakukan misalnya setiap kawasan industri wajib memiliki misal instalasi pengelolaan air limbah yang terpadu ya, sehingga air yang dibuang dari kawasan industri ke sungai itu benar-benar air yang sudah bebas dari pencemaran. Dengan demikian kita bisa mengharapkan sungai-sungai kita ke depan itu bebas sampah maupun bebas limbah. Tujuannya apa? Tujuannya agar seluruh air sungai yang ada di Indonesia dapat dioptimalkan untuk kebutuhan air baku. Penanganan sungai tidak hanya dilakukan di hilir. Kesadaran masyarakat di hulu dan kawasan pemukiman menjadi kunci utama. Di kawasan TB Simatupang, sampah dari aliran Kali Ciliwung disaring sebelum memasuki wilayah Jakarta. Fasilitas ini menjadi satu-satunya lokasi di ibu kota yang memiliki alat khusus untuk memilah sampah sungai dan mengolah limbah organik menjadi kompos. ada treatmentnya, jadi sampah itu selama ini selalu dibawa ke Bantar Gebang gitu kan ya. Jadi kita gimana caranya di sini kita langsung kelola. Sampah itu tidak lagi dibawa ke Bantar Gebang, yang kita tahu sendiri Bantar Gebang udah penuh sangat.
Jadi kita kelola di sini, kita jadikan bahan yang bisa berguna lagi dan mempunyai nilai ekonomis. Pasti itu kita kelola, kita treatment, itu bedanya. Dan saya rasa di Indonesia baru pertama kali ya ada fasilitas penanganan sampah di kali khususnya, tapi langsung dikelola. Normalisasi Kali Ciliwung bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan upaya bersama untuk menjaga masa depan. Sungai yang bersih dan bebas dari sampah adalah harapan bagi lingkungan yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih aman dari ancaman banjir. Maka ke depan ada 3 langkah juga yang dilakukan secara bertahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang pertama harus dilakukan audit tata ruang secara menyeluruh dari hulu sampai dengan hilir, sehingga kita memastikan daerah-daerah mana saja yang sudah berubah alih fungsinya. Dan kemudian kita mengatur kembali tata ruangnya. Apa itu? Yang kedua, daerah-daerah resapan air tadi seperti hutan lindung harus dikembalikan lagi menjadi hutan lindung. Semakin luas hutan lindungnya tentu semakin besar kemampuan untuk menyerap air yang akan mendukung air tidak akan melebihi yang masuk ke sungai tadi. Ditunjang dengan tadi apa? Memperkuat adanya daerah tangkapan air lebih banyak lagi. Yang kalau berubah menjadi pemukiman, maka harus ada pembuatan situ, danau, embung waduk maupun bendungan baru agar kemampuan air sungai juga dapat dilimpaskan ke badan-badan air tersebut. Tujuannya supaya sungai tidak melebihi daya dukung kapasitasnya agar tidak banjir kan. Ketiga, yang tidak kalah penting, sungai-sungai yang melewati kawasan perkotaan dan menyempit itu harus dinormalisasi. Tentu dengan cara warga yang ada di bantaran kali direlokasi ke rusun terdekat, rusunawa yang terdekat, baru kemudian sungainya diperlebar, dikeruk dan diperdalam serta ditata ulang sehingga kapasitas daya dukung sungai juga dapat dikembalikan seperti semula. Ini membuat ke depan ya penataan sungai menjadi pintu masuk utama untuk memitigasi bencana banjir di Indonesia.